Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman pekerja sosial yang saya hormati dan banggakan, khusus teman-teman pendamping PKH, teman-teman pekerja sosial masyarakat, pokoknya semuanya yang pernah kita berada dalam satu momen yang cantik, apakah diklat, apakah dalam kunjungan di lapangan. Mudah-mudahan kita selalu produktif dan tetap menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi kita dan lingkungan kita. Teman-teman, ini sekedar mengingatkan kita semuanya, mumpung yang muslim ini dalam kondisi kesempatan yang bagus ya, dalam bulan Ramadan. Tentu saja kita diharapkan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang optimal. Kebaikan-kebaikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mencintai seluruh makhluk Tuhan ya, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya kepada binatang, bukan hanya kepada tumbuhan, bahkan kepada udara pun dan juga tanah pun kita tetap cinta kepada mereka. Teman-teman, saya bersilaturahim ini memang ada maksudnya. Dengan bahasa sederhananya, memang ada maunya gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya meyakini bahwa profesi pendamping sosial adalah profesi yang multidimensi ilmu di dalamnya. Teman-teman sebagai pendamping PKH misalnya, itu tidak hanya terkait bagaimana KPM itu bisa cuci tangan dengan baik gitu, atau bisa menjalani proses 1000 hari kehidupan bagi anaknya itu dengan sempurna, tapi jauh dari itu, teman-teman adalah fasilitator yang diharapkan mampu mengubah pola pikir dan pola tindak saudara-saudara kita yang lainnya. Teman-teman, profesi kita ini sekali lagi bukan hanya melibatkan pengetahuan tentang kesehatan saja, tetapi kita juga sedikit banyak harus tahu tentang bagaimana persoalan ekonomi. Karena dengan proses pendampingan kita, orang-orang yang didampingi itu diharapkan mampu kelak kemudian hari dia mandiri. Bukan hanya persoalan graduasi saja yang harus diberikan kepada mereka, tetapi bagaimana mereka mampu hidup berdasarkan kemampuannya mereka sendiri gitu. Itu segi ekonomi. Jadi bukan berarti Anda harus mendalami ekonomi, perhitungan, accounting dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu, tapi memberikan pemahaman tentang proses ekonomi, bagaimana kebutuhan dan keinginan itu diatur sedemikian rupa gitu. Dan bagaimana menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat secara ekonomi bagi keluarga pendampingan kita, itu strategi-strategi yang bisa digali dalam ilmu ekonomi. Mungkin juga teman-teman pendamping sosial Anda harus tahu sedikit atau banyak juga boleh tentang ilmu hukum. Karena dalam kehidupan keseharian Anda nanti ketika di lapangan, itu Anda mungkin akan ketemu dengan persoalan-persoalan anak-anak KPM kita yang berhadapan dengan hukum. Atau keluarga-keluarga yang kita dampingi memiliki persoalan-persoalan dengan masalah-masalah waris dan sebagainya, mengenai batas-batas tanah dan sebagainya. Itu sedikit banyak ya, kita harus memiliki keterampilan pengetahuan tentang hukum itu, walaupun sedikit. Demikian juga persoalan-persoalan lain, persoalan-persoalan lingkungan misalnya.
bagaimana membuang limbah yang bagus, bagaimana membuang limbah yang aman, khususnya limbah rumah tangga. Ini merupakan satu bagian penting dari tugas Anda. Kaitannya demikian, persoalan buang air besar di jamban yang sehat itu tidak semudah apa yang diwacanakan, karena akan menyangkut berubahnya pola pikir saudara-saudara kita. Dan pengetahuan tentang dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembuangan limbah yang tidak benar, itu pun Anda harus kuasai. Gitu. Demikian juga terkait dengan penggunaan IT, di mana informasi begitu merebak, merasuki segenap relung kehidupan masyarakat kita. Dan kita mengupayakan bagaimana orang-orang yang kita dampingi itu secara sadar dan secara intelektual mereka harus mampu menyaring informasi yang memang betul-betul bagus atau hanya hoax semata. Jadi ini perlu maksud saya, pengetahuan tentang komunikasi itu juga harus menjadi pakaian Anda sehari-hari. Ini masih sebagian kecil dari persoalan-persoalan sosial yang harus Anda ketahui bersama. Demikian juga persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terkait dengan psikologi manusia. Bagaimana individu itu bertindak, apa yang menyebabkan orang itu melakukan tindakan A, tindakan B, bagaimana faktor-faktor keluarga mempengaruhi, bagaimana tipe-tipe masyarakat. Ini semuanya merupakan ilmu-ilmu yang minimal Anda harus tahu tentang itu. Kembali kepada maksud saya, kenapa saya ada tujuan tertentu? Karena kelak masyarakat itu akan memilih pemimpin-pemimpin yang seperti Anda, yang mengerti persoalan kemiskinan, yang mengerti jiwanya masyarakat, yang mengerti tentang bagaimana membawa masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya. Oleh karena itu teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi, walaupun perjumpaan kita dalam dekat sebentar saja, saya punya gambaran optimis bahwa teman-teman wajar kalau minimal menjadi wakil-wakil rakyat, karena Anda sudah mengetahui dan mendalami apa yang terjadi pada rakyat itu sendiri. Dan ini harus Anda lakukan dengan cara pertama, cinta. Mencintai pekerjaan Anda dengan tulus, dan lakukan itu dengan tekun, ya. Bukan dalam rangka menjadi anggota DPRD ya, tetapi atau menjadi bupati misalnya. Menjadi anggota DPRD atau bupati itu hadiah, sekali lagi, karena ketulusan Anda bekerja. Ya? Anda bekerja karena cinta. Kemudian Anda menjadi seorang presiden pun itu hadiah dari kecintaan Anda melaksanakan pekerjaan Anda dengan penuh cinta. So, teman-teman pendamping sosial yang saya muliakan, mari kita isi bulan yang indah ini dengan pembersihan batin kita, mulai kosongkan batin kita, isi dengan cinta terhadap kemanusiaan. Mudah-mudahan kita bahagia sampai akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.